Ketua Batko TKA TPA Kabupaten Sleman. Yang saya hormati pula Bapak Giratno selaku Ketua Batko TKA TPA Kecamatan Kalasan. Oke, sebelum dimulai, saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March TPA, yang keempat sambutan Ketua Batko TKA TPA Kecamatan Kalasan, yang kelima sambutan Ibu Camat Kecamatan Kalasan, yang keenam tausiah dan motivasi oleh Ketua Batko TKA TPA Kabupaten Sleman, yang ketujuh sharing pelaksanaan TPA di masa pandemi COVID-19, yang kedelapan diskusi hasil sharing dan dengan peserta, yang kesembilan itu adalah closing statement, yang kesepuluh adalah 10. Nah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Ridwan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد خلقتك من الكبر عتيا كذلك قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين وقد بلغتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ridwan yang sudah membacakan sari tilawah. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars TKA TPA. Dimohon kepada semua peserta untuk menghidupkan mix-nya dan kita menyanyikan bersama-sama. Ya, untuk seluruh peserta bisa membuka mix-nya. Kita menyanyikan lagu bersama-sama. Pada Mbak Alisa, bisa dimulai. Bu Alisa. Ya, Mbak Alisa mungkin bisa dipandu. Mulai. Malah belum ya.
hadir kok doa. Ya. Kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, kepada Mbak Alisa bisa diputarkan dan kita menyanyikan lagu bersama-sama. Tanahku Penyanyi nih kalau berdiri jadi pandu ibu. katanya nih Indonesia tanah airku dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bermula jiwanya bermula badannya untuk tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Indonesia Raya. Disorok gitu, nggak ada ngitung Ya, musiknya nggak kedengaran. oke. Kita lanjut dengan menyanyikan lagu Mars TKA TPA. 1, 2, 3. Tulis baca Al-Quran membahas sikap gembira di seluruh Nusantara, berbaca terangan berseri. Berbahagialah insan yang beriman. Ganti di Putra Putri Santri TKA TPA rajin mengaji pada berbakti pada Allah serta ibu bapak, berbudi luhur menjunjung martabat bangsa. Al-Quran berada di ufuk timur barat Putra putri Islam berdiri santri berbudi martabat bangsa. Ya Allah. Ya, oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyanyikan lagu Mars Indonesia Raya dan Mars TKA TPA.
Dimohon untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Batko TKA TPA Kecamatan Kalasan kepada Bapak Giratno, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ingatkan lagi kepada para peserta untuk mematikan mikrofonnya kembali. Ya, mikrofonnya silahkan dimatikan lagi. Menyanyinya sudah. Ya, kepada Bapak Giratno, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur Allah masih memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada kita. Pada malam hari ini kita dipertemukan di forum yang tidak biasanya, kita dipertemukan di virtual. Insya Allah, semoga Allah tetap memberikan keberkahan untuk forum-forum kita tentang forum virtual yang kita lakukan pada malam hari ini. Jangan lupa salam dan salam, semoga Allah senantiasa limpah ruahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya. Insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya yang kita jalankan sampai akhir zaman nantinya. Baik, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pertama kepada Ketua Batko Daerah Kabupaten Sleman, yaitu Bapak Dr. Andes Mujiono M. Hum, dan kepada Ibu Camat Kecamatan Kalasan, Ibu Siti Anggraini Susila Prapti SHMM, kemudian pada Direktur Unit-Unit TPA Kecamatan Kalasan atau yang mewakili, serta Ustadz-Ustadzah TPA Kecamatan Kalasan atau yang mewakili. Kami ucapkan selamat bergabung dengan kami pada malam hari ini, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk bergabung pada forum kita malam hari ini dalam tema yang kita ambil, yaitu Silaturahmi Akbar dalam rangka se-unit ini sekalasan dalam rangka kita menghidupkan kembali kegiatan TPA di masa pandemi COVID-19 ini. Yang terlupa pula kepada seluruh pengurus Batko TKA TPA Kecamatan Kalasan yang sangat kami banggakan atas kerja kerasnya di pengurusan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang sesuai atas apa yang dikorbankan. Baik, di hari yang Allah beri kemudahan ini pada kita, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, kita masih bisa melakukan segala aktivitas yang saat ini tengah kita jalankan, walaupun terbatas dengan ruang dan waktu ataupun di kesempatan yang tidak biasanya. Kami selaku pengurus Batko Kecamatan Kalasan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, walaupun sudah melewati bulan Syawal, kita tetap saling mendoakan, saling mohon maaf, dan semoga Allah menjaga kita semua di tempat kita masing-masing, dan di ibadah kita masih bisa melakukan dengan sempurna walaupun tidak seperti biasanya. Kemudian kami mengucapkan, kami mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan di kesempatan malam hari ini. Ya, semoga dengan izin Allah kita bisa kembali beraktivitas untuk aktivitas seperti sedia kala. Baik, mungkin nanti akan disampaikan sambutan dari Ibu Camat ya, selaku beliau Ketua Gugus COVID Kecamatan Kalasan. Mungkin nanti bisa disampaikan himbauan-himbauan ataupun batas-batas ataupun kabar bahagia yang bisa kita dengar di malam hari ini dari Ibu Camat, dan mungkin perkembangan di Kecamatan Kalasan ini seperti apa. Dan berikutnya mungkin nanti juga Bapak Ketua Batko Kabupaten Sleman kami mohonkan untuk tausiah ataupun motivasi pada kita yang nantinya sebelum kita lakukan sharing, di mana banyak ataupun ada beberapa unit yang melaksanakan kegiatan TPA di masa pandemi ini, dan kemarin sempat kita data ada sekitar 11 unit yang
melaksanakan kegiatan TPA-nya di masa pandemi, walaupun dengan keterbatasan ataupun dengan caranya masing-masing. Tapi kami mengucapkan salut dan berbangga kepada seluruh aktivis TPA di Kecamatan Kalasan yang sampai sekarang masih bisa melaksanakan kegiatan TPA di masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan senantiasa kesehatan dan balasan yang sesuai dengan Allah terimakan nantinya pada unit-unit yang sudah berusaha dan bekerja keras ya. Tentunya Allah tidak akan menutup mata, Allah tidak akan diam, Allah akan memberikan balasan yang sesuai. Baik, kegiatan Batko Kalasan tentunya di masa pandemi ini kita vakum juga seperti yang kita lihat pada malam ini. Kita berusaha keras untuk bisa melaksanakan walaupun sudah melewati waktu Syawal ya. Sebenarnya kita akan laksanakan ketika waktu Syawal masih ada, sehingga kita bisa sambung dengan halal bihalal ya. Namun tidak masalah, kita sudah rapatkan dan ini kita usahakan untuk bisa dilaksanakan secepatnya. Nah, malam hari kita bisa laksanakan, mungkin banyak yang serba mendadak ya. Di unit kita baru bisa mengundang 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Kemudian di Ibu Camat juga, Bapak pembicara juga, Bapak Ketua Batko Daerah Sleman ya. Mudah-mudahan dengan kekurangan kami tidak menjadikan kendur semangatnya panjenengan sedaya untuk bisa berukhuwah ya, untuk bisa melaksanakan aktivitas, terutama di malam hari kita bersilaturahmi akbar gitu. Baik, informasi mungkin dari vaksin nasional yang kita laksanakan sudah beberapa bulan yang lalu. Mungkin di informasinya vaksin nasional jelas akan ditunda nih. Ditunda pelaksanaannya, nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Sahabat Sleman. Kemudian kegiatan yang lain ya, mungkin selama masih ada pandemi ini kita Batko akan membuka kajian juga, kajian secara virtual di Kecamatan Kalasan ini. Nantinya informasi dan waktu akan kami sampaikan di pertemuan yang datang atau di lain waktu. Mudah-mudahan di unit Kecamatan Kalasan, TPA Kecamatan Kalasan bisa mengikuti kegiatan kajian virtual yang nanti akan kita laksanakan. Dan kegiatan yang lain, mungkin supervisi dan lain-lain, nanti akan disampaikan informasinya di kegiatan kajian tersebut. Baik ya, yang terdekat, kita akan mengadakan penggalangan dana ya, untuk kurban di tahun ini, yaitu dengan mohon kulit ya, mohon kulit kurban, kulit sapi terutama ya, untuk seluruh masjid di Kecamatan Kalasan ini. Mungkin nanti akan disampaikan surat edaran menyusul. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, tidak banyak, dan mohon maaf banyak salah ataupun kata dalam kami menyampaikan. Tentunya Allah yang bisa membalas kebaikan panjenengan sedaya ya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ini surah ayat 6. Dan di kesulitan tahun ini ya, di COVID-19 ini kita seolah akan diberikan sebuah yang segar oleh Allah, yaitu nanti mungkin suatu kemudahan yang tiada kita bayangkan, yaitu kemenangan Islam ataupun kejayaan Islam. Baik, banyak kata yang tidak bisa kami sampaikan ya, terutama malam hari ini dengan keterbatasan kami, dengan maaf. Sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya aturkan kepada Bapak Giratno yang atas sambutan hangatnya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ibu Camat Kecamatan Kalasan kepada Ibu Siti Anggraini Susila Prapti SHMM. Waktu dan tempat saya persilahkan, Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Batko TKA TPA Kabupaten Sleman, Pak Muji, selamat malam. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ketua TKA TPA Kecamatan Kalasan beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, sehat, sempat kepada kita sekalian sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu melalui siaran online ini atau rapat online ini. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk tetap melaksanakan tugas kita sehari-hari. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan syafaatnya yang selalu kita nantikan sampai di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan apresiasi kepada Batko TKA TPA Kecamatan Kalasan yang pada malam hari ini sudah melaksanakan rapat meskipun dengan jarak jauh, tetapi ini tidak mengurangi esensi untuk pertemuan atau nantinya dapat meningkatkan bagaimana kita melaksanakan pendidikan untuk anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan situasi dan kondisi saat ini karena kita masih di dalam pandemi COVID-19. Kita berharap bahwa wabah virus ini akan segera hilang dari tempat kita, tetapi kan ternyata tidak demikian. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta justru memperpanjang masa tanggap daruratnya dan itu ditindaklanjuti oleh Bupati Sleman, sehingga masa tanggap darurat untuk Kabupaten Sleman dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta diperpanjang dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli. Artinya bahwa kita masih dalam bahaya COVID-19. Nah, Bapak Ibu, untuk memutus mata rantai yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat tidak terkecuali, karena hanya kitalah yang bisa memutus mata rantai itu. Nah, untuk itu tentu saja nanti ini akan berimbas pada bagaimana untuk pendidikan yang ada. Karena pendidikan selama ini dari kita sudah mengalami hal ini dari bulan Maret sampai hari ini, dan entah kita tidak tahu sampai kapan. Kemudian pendidikan ini juga akan terus dilakukan dalam artian mengikuti nanti bagaimana situasi dan kondisi ini dilakukan dengan jarak jauh. Nah, untuk itu tentu saja dalam hal ini pembimbing Bapak Ibu guru harus lebih kreatif untuk ngaroke kepada anak-anak belajar di rumahnya seperti apa atau lebih banyak mainnya. Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Nah, untuk itu monggo Bapak Ibu, karena kita masih di dalam pandemi COVID dan masih dalam tanggap darurat bencana, ini kita harus bersama-sama untuk bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Nah, untuk itu saya berharap kita bersama-sama bergandengan tangan, bergotong royong untuk itu. Mungkin Bapak Ibu melihat sekarang bahwa untuk rumah ibadah ini sudah, karena ada surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020, di mana ibadah sudah bisa dilakukan di rumah ibadah secara bersama-sama. Tetapi untuk pendidikan ini belum seperti itu karena masih tanggap darurat. Nah, untuk itu Bapak Ibu terkait dengan ibadah yang sudah boleh dilakukan di rumah ibadah pun ini harus secara ketat mengikuti protokol kesehatan. Sehingga ada beberapa rumah ibadah yang sudah mengajukan karena harus takmir masjid di setiap rumah ibadah ini harus mempunyai surat aman COVID, bukan bebas COVID nih Bapak Ibu sekalian, aman COVID. Nah, ini disampaikan ke gugus tugas sesuai dengan tingkatan rumah ibadah itu. Jadi di kecamatan maupun di kabupaten. Nah, untuk itu
Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan ibadah pun ini harus masih tetap dengan protokol kesehatan. Nah, saya berharap nanti TPA, karena ini tadi dari Pak Ketua sudah menyampaikan ada 11 unit, 11 unit yang sudah melaksanakan kegiatan. Ini monggo, tetapi artinya bahwa protokol kesehatan ini harus tetap dikedepankan. Artinya kalau memang itu TKA, TPA sudah melakukan kegiatan secara bersama-sama, ini protokol kesehatan artinya kapasitas yang ada di TKA, TPA itu berapa, ini yang diperbolehkan hanya 20%-nya dari kapasitas, meskipun memang itu tidak dikhususkan untuk TKA dan TPA, tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa, artinya mengumpulkan beberapa orang, ini memang harus bagaimana social distancing dan physical distancing ini harus dilaksanakan. Nah, harapan kami penyebaran virus ini di Kecamatan Kalasan tidak semakin meluas, karena Nyun Sewu ini saya sampaikan bahwa Kecamatan Kalasan kasus ini semakin hari tidak, kemarin sudah turun, tetapi ini justru di akhir-akhir ini semakin ada peningkatan. Nah, ini siapa yang harus memutus mata rantai ini? Ini adalah kita bersama, bukan tugas pemerintah semata, tetapi ini bersama-sama dari warga masyarakat dan juga dari Bapak Ibu selaku pengurus TKA, TPA, kemudian pembimbing. Nah, ini bersama-sama bagaimana monggo nanti menyampaikan kepada siswanya, kepada orang tua, agar untuk selalu mematuhi anjuran pemerintah. Karena sekarang untuk Kabupaten Sleman pun penggunaan masker misalnya, penggunaan masker ini merupakan satu kewajiban, bukan monosuko. Artinya bahwa setiap orang yang keluar dari rumah itu harus menggunakan masker. Kemudian social physical distancing itu harus dilaksanakan. Kalau kita berpapasan dengan seseorang, mestinya kalau kita menggunakan masker, orang lain menggunakan masker, ini merupakan salah satu hal yang untuk membentengi masing-masing. Kalau masing-masing sudah membentengi diri sendiri, ini saya kira semuanya ini sudah artinya kita aman. Tetapi warga masyarakat di Kecamatan Kalasan ini juga penggunaannya masker, kadang-kadang karena masker ini belum terbiasa kita menggunakan masker, ini masker hanya dikalungkan di leher. Nah, ini monggo Bapak Ibu sekalian, saya berharap nanti kepada anak-anak pun ini juga harus menggunakan masker manakala mereka keluar dari rumah. Apakah kemudian kita tidak boleh berkegiatan? Boleh, karena kalau kita artinya bahwa perekonomian dari bulan Maret sampai hari ini juga semakin menurun. Kalau kita terus-terusan tidak berkarya, ini pun juga bagaimana nanti perekonomian yang ada. Nah, ini boleh, tetapi tentu saja protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Nah, untuk itu saya juga berharap untuk kegiatan TKA, TPA yang ada di Kecamatan Kalasan ini juga harus mematuhi anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Selalu menyediakan tempat untuk cuci tangan, kemudian juga menganjurkan meminta untuk semua siswa menggunakan masker. Kami di Kecamatan Kalasan ini juga seperti itu, memberikan pelayanan semua warga masyarakat yang meminta pelayanan di kecamatan, kami wajibkan untuk menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker, saya minta untuk tidak masuk di Kecamatan Kalasan. Karena ini semuanya harus seperti itu, sehingga inilah jalan kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan kerja kita bersama, COVID yang ada ini kalau kita sudah membentengi, masing-masing orang membentengi diri sendiri, ini tidak akan menemukan induk semang, sehingga COVID ini tidak akan berkembang biak di lingkungan kita. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, dan saya berharap karena ini pendidikan, ini monggo nanti juga harus mengikuti protokol kesehatan, karena untuk pendidikan ini juga kemarin untuk pendidikan sampai tanggal 13 Juli, tetapi karena ini masa tanggap daruratnya juga diperpanjang sampai tanggal 30
Juli 2020, monggo ini harus diikuti bersama. Mudah-mudahan insya Allah kalau kita bersama-sama kita akan bisa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di Kecamatan Kalasan. Namun demikian juga pendidikan tetap berjalan terus. Terutama anak-anak ini juga Yun Sewu, mungkin anak-anak ini karena di masa belajar di rumah ini lebih banyak untuk bermain. Nah ini monggo nanti bagaimana Bapak Ibu pembimbing untuk mengarahkan anak-anak agar anak-anak ini tetap belajar, artinya belajar di rumah, belajarnya ketimbang lainnya. Nah untuk itu saya akan terus bangsa yang ada di Kecamatan Kalasan ini menjadi penerus bangsa yang berkualitas meskipun kita ada di pandemi COVID. Barangkali demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Waktu kami kembalikan. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Anggra ini yang tentunya yaitu tausiah dan motivasi oleh Ketua Batko TK TPA Kabupaten Sleman kepada Bapak Dr. Andes Mujiono, MHum. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Monggo Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat Ibu Siti Anggraini Susila Prapti SHMM Camat Kecamatan Kalasan. Yang kami hormati Ketua Batko Rayon Kalasan beserta jajaran, moderator beserta para partisipan untuk Google Meeting malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam ini sangat luar biasa bisa ketemu atas kemurahan Allah sehingga dengan jarak yang jauh bisa terasa dekat, jarak yang begitu lama terasa singkat ya. Jadi sebelum kita mulai kita rileks saja ya. Ini kita diberi waktu berapa lama moderator ini? Ya, ini sekarang 8:30 ya, jam saya ya. Berapa menit ini? Saya dikasih waktu berapa menit nih? Karena nggak ada snack kan? Moderator masalahnya kalau semakin lama kan honornya juga virtual kan jadi lama. Ribet Pak Ger. Hah? Nggih. Berapa menit saya ngikut ini? Maksimal berapa jadi saya bisa memenit waktu gitu? 15 menit Bapak. 15 menit Pak. 15 menit Pak maksimal. Oke ya. Ya. Jadi kultum ya, kuliah 15 menit atau kuliah 1 meke ya. Iya. Insya Allah sudah puas. Kita mirungkan saja ini bersama Bu Camat. Terima kasih sudah menemani kita. Dan apresiasi saya kepada pengurus, Ustadz Kirano dan kawan-kawan, terobosannya. Dan saya kira memang kita berpikiran bahwa Allah memberikan pandemi COVID ini di sisi lain memang menguji umat, memberikan kita lebih banyak silaturahmi, ada ide baru, dilatih kebersihan, dilatih komunikasi yang baik, dilatih taat hukum dan lain sebagainya. Jadi Allah itu memang luar biasa untuk apa? Untuk melatih umatnya supaya lebih baik. Jadi jangan semata-mata kemudian pandangan-pandangan yang lain. Tidaklah begitu, kita melihat bahwa semua itu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu akan menguji kita, itu tidak akan di luar batas kita. Gitu. Jadi harus kita yakini itu ya. Kemudian nanti kami poin-poin saja ya dengan waktu yang disediakan. Yang pertama kita sikapi dulu kepada kita bahwa ini Allah sedang menguji kita. Nah gitu. Nah, saat menguji kita itu
Maka yang kedua, bahwa mencari ilmu itu tidak pernah ada akhirnya. Sehingga ketika diuji Allah pun, maka kita harus tetap mencari ilmu. Gitu. Yang ketiga, tentunya dalam kondisi normal, tidak normal, dan new normal, tatanan normal baru mesti beda. Nah, ini yang harus dipahami. Gitu ya. Oke lah, ini yang pembuka saya. Kemudian perlu dipahami bahwa TKA TPA ini lembaga yang sudah berdiri lama sekali. Dengan dasar hukum, itu yang dasar aklinya khairukum man ta'amala Qur'an wa amalahu. Ya. Sebaik-baiknya di antara kamu yang mempelajari dan mengajarkannya. Jadi dua aktivitas. Jadi kalau kita itu mempelajari dan mengajarkannya, itulah orang yang sebaik-baiknya di antara kamu. Nah, insya Allah ini kita termasuk di antara itu ya. Ini dasar naklinya ya. Kemudian dasar hukum aklinya adalah ada instruksi gubernur nomor 5 tahun 97 itu. Kemudian ada instruksi bupati yang waktu itu keluar tahun 94 ya. Kemudian ada SK Menteri bersama Mendagri dan Menteri Agama. Nah, yang baru ini keluar lagi adalah SK Dirjen Kementerian Agama nomor 91 tahun 2020. Nanti kita sosialisasikan. Itu tentang lembaga pendidikan Quran, di dalamnya ada Taman Kanak-kanak Al-Quran dan Taman Pendidikan Al-Quran. Nanti ada. Ini kita akan Zoom meeting beberapa ke depan dengan Kementerian dan Kanwil. Nanti akan kami sampaikan ya tentang ini. Nah, kemudian yang perlu kita ingat bahwa target TPA itu kan ada target pokok dan target penunjang. Yang target pokoknya adalah supaya santri itu mampu dan gemar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi gemar itu penting sehingga menjadi rutinitas. Kemudian berikutnya hafal bacaan yang bacaan sholat dan diamalkan. Ya. Kemudian hafal 10 doa sehari-hari dan diamalkan. Jadi tidak boleh hanya hafal dan tidak diamalkan. Ya, jadi tidak boleh. Kemudian hafal 13 surat pendek. Ya, kemudian memiliki dasar akidah akhlakul karimah, itu target pokok. Ya, kemudian target penunjang, santri mampu menulis Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, hafal 2 kelompok ayat pilihan, mengenal bahasa Arab, boleh ditambah bahasa Inggris itu, silakan. Mengenal BCM, nah itu penunjang. Dengan demikian, di dalam suasana COVID itu silakan target pokok itu dikemas sesuai situasi dan kondisi. Itu poin yang berikutnya. Sekarang poin yang kelima, bahwa sekarang kondisi kita memasuki tatanan baru. Ya, tatanan baru. Sehingga kita harus menyesuaikan. Islam ini kan agama yang tidak pernah ketinggalan zaman. Mau bicara tentang apapun ada di dalam Islam itu. Ya, dalam kondisi tidak normal bagaimana Islam menyikapi, sudah ada namanya rukhsah, mengambil hukum-hukum keringanan. Yang tapi tidak boleh karena itu keringanan itu supaya lebih ringan, tidak boleh karena mau berbuat dosa kemudian menjalankan keringanan, itu tidak boleh ya. Tapi karena kondisi alam, kondisi lain yang memang itu berdasar pada tuntunan agama, itu silahkan diambil rukhsah itu, karena Islam memang tidak menginginkan umatnya itu menjadi korban baik dari bencana alam yang bisa dihindari gitu ya. Baik. Kemudian poin yang keenam, ini mesti pertanyaan yang kita tunggu sekarang dalam kondisi ini, TKA TPA harus bagaimana? Ini kan sudah masuk inti saya ini. Jadi pada tatanan baru ini kementerian sudah mengeluarkan ya, Kementerian Pendidikan kita, Kemendikbud sudah memberikan aturan, yaitu nomor 4 tahun 2020. Ya, ada beberapa poin di situ di lampirannya. Nah, kemudian dilengkapi juga sekarang SK 4 menteri ya, ada Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, kemudian Mendagri itu mengeluarkan panduan. Itu tapi semua itu bersifat umum. Ya, panduan itu umum. Indikator-indikator yang harus dipenuhi, sehingga itu harus di breakdown oleh TKA-TPA, disesuaikan oleh kegiatan masing-masing. Ya. Karena sehingga saya setuju dengan Bu Camat, TKA-TPA segera nanti membuat protokol-protokol internal yang itu disesuaikan oleh kondisi santri.
Mestinya kondisi perguruan tinggi, siswa SMA, SMK, SMP, SD, PAUD itu agak beda dalam hal ini. Ya, mungkin anak SD itu cuci tangan atau TK cuci tangan harus didampingi. Nah ini, jadi protokol-protokol itu nanti akan kita terbitkan. Kita sudah rapat lewat Zoom meeting juga tanggal 26 Juni kemarin, lengkap dihadiri Dewan Pakar, kemudian dari Kementerian Agama, narasumber dari Satuan Tugas COVID. Ini Batko Wilayah sedang menyusun protokol atau panduan pembelajaran di masa tatanan baru yang nanti akan segera kita sosialisasikan. Tadi saya tanya kepada tim, karena saya hanya diberikan minta masukan, itu belum jadi, masih digarap dan nanti akan dikirim ke Satgas COVID gitu. Sehingga nanti sudah di ACC berarti kita bisa jalan gitu. Jadi saya berharap dengan ada kondisi pandemi ini, kita itu tidak boleh harus bersikap ini. Kita harus bersikap proporsional dan harus bersikap profesional. Proporsional artinya sikap kita itu ora kena nyepeleke, gitu. Ora kena nganggep enteng, gitu. Tapi juga jangan berlebihan wedine, gitu. Terus petuan wong wirawane, gitu. Guyu wira oleh, gitu. Itu kan berarti berlebihan, gitu. Kemudian nyedai nang masjid nggak berani, itu berlebihan gitu. Mengucapkan salam nggak berani, itu namanya tidak proporsional gitu. Tapi juga tidak boleh kemudian anggap enteng, karena kita itu harus tidak mau tertular, juga jangan menulari orang lain. Jadi prinsip Islam itu kan begitu. Jadi tidak boleh egois kita, gitu. Jadi tidak boleh egois. Jadi kalau kita nyepelek itu berarti egois gitu. Kita tidak boleh. Islam tidak mengajarkan tuntunan semacam itu. Yang berikutnya kita harus profesional, artinya informasi-informasi itu harus mendasar pada kaidah-kaidah yang benar. Jangan asumsi-asumsi yang salah. Ya, harus diuji kebenarannya. Kalau tidak mendasar ya tidak usah dipercaya. Itu kan sudah diajarkan kita. Hadis saja ada hadis yang maudhu, hadis yang palsu, kita harus pilih yang sahih. Itu termasuk informasi. Ya, baik. Ini harus kita taati. Ya, kita taati. Nah, saya setuju bahwa kesehatan itu menjadi faktor utama, diutamakan. Tetapi bahwa pendidikan itu juga penting. Ya, pendidikan. Jadi setelah santrinya sehat, maka segera ditututi untuk tetap ngaji. Gitu. Karena santri ini ada masa era yang mudah lupa tapi juga mudah ingat santri itu. Jadi nanti kalau lama itu nggak segera diisi, ini sudah 3 bulan lebih ya, gitu mungkin santri kangen gitu, nanti harus tahu kondisi tapi belum bisa menyikapi. Sehingga sekarang sudah saatnya kalau unit-unit itu akan memulai, jangan bermodal nekat, ya, jangan modal nekat, ya, wah, atau bermodal mengar ngaji kok ora oleh zaman merdeka, bukan masalah itu, ya, ngaji dijamin dalam kemudian, tapi menjamin orang lain tidak terganggu, menjamin orang lain tetap sehat, menjamin orang lain bisa tuntut ilmu itu lebih bagus gitu. Ya, jadi nanti ditunggu saja ya teman-temanku pejuang TKA-TPA, kita akan nanti munculkan, karena ini pertanyaan-pertanyaan kemecer gitu loh, pengen ngaji karo santri ini arep tepuk anak soleh, arep tepuk Islam gitu ya, pengen banget itu nanti kita informasikan, ya itu akan kita sampaikan. Nah kemudian berikutnya nanti untuk TKA-TPA ini kan akan ada langkah yang real, konkret, nanti tolong di rayon Kalasan sudah mulai didata. Ya, didata di rayon itu misalnya ada 40 unit, ya, Batko sudah mulai mendata unit-unit yang sudah memenuhi indikator protokol, ya, diantaranya tadi, ya, jadwal santri di shift misalnya, ya, dibatasi jumlahnya, kemudian penyemprotan disinfektan secara rutin, kemudian dan seterusnya, ya, itu nanti silakan 1 unit dulu. Kalau bisa 2 unit silakan, tapi saya minta 1 unit dulu. Besok akan kita pilih 1 unit per kecamatan dan kita terpilih 1 kabupaten dulu sebagai pilot proyek. Dan nanti akhirnya sampai ke rayon, sampai kelurahan gitu. Setelah itu nanti baru launching bersama-sama, ya. Jadi ini nanti tidak usah tergesa-gesa tapi juga tidak berhenti, ya. Tidak tergesa-gesa tapi jangan berhenti. Karena itu tadi kita sudah sepakat itu ngaji sa'lawase. Kemudian tiada hari tanpa Al-Quran, lifelong education itu
yang apa penting ya. Jadi monggo silahkan pesan saya, dan saya tadi lihat lihat data yang dikirim dari gugus COVID 28 Juni itu di Kalasan itu mungkin yang boleh agak longgar itu Tirto Martani. Betul nggih Bu Camat ya? Tirto Martani itu hijau. Jadi Tirto Martani hijau, saya kira di daerah Tirto Martani bukan berarti kalau hijau kemudian foya-foya ya. Wah, terus sakarpe dhewe, bukan, nanti bisa menimbulkan warna yang berubah gitu. Sekarang warna itu sensitif ya. Sehingga yang hijau ini silakan nanti Pak Giratno diskusikan, silakan mulai karena itu lebih didahulukan gitu. Kalau yang merah jangan dulu lah, kalau yang merah. Yang tahu merah, kuning, hijau itu adalah sekarang gugus COVID. Itu sebagai rujukan yang formal, yang rujukan. Ya, bukan merah hijau yang tidak formal. Itu nanti jadi saya kira ini beruntunglah di kawasan ini. Ini saya kira usaha keras Bu Camat untuk supaya warga ini sadar. Jadi yang membuat sadar itu bukan palang pintu yang mendadangi kampung, itu tidak. Tapi dari masing-masing itu. Jadi rumah saya itu pinggir jalan, rumah kami pinggir jalan, tidak usah di palang pintu, saya tidak akan terima tamu dulu. Gitu. Itu tidak usah di palang pintu. Di palang pintu kuat pun kalau nggak sadar juga nggak ada gunanya. Jadi dari kita, jadi mohon ini disepakati semua. Jadi saya kira untuk Kalasan bisa dimulai di Tirto Martani. Tirto Martani bisa didahulukan, itu, tapi tetap dengan ketat-ketat, aturan ketat ya. 2 menit lagi nih, tinggal 2 menit ya. Kemudian saya harapkan nanti Batko itu justru bergerak terus. Tolong dibagi Batko nanti segera aktif, rekomendasi kami mendatangi TKA TPA yang di wilayah hijau dulu. Setelah wilayah hijau nanti wilayah kuning. Nah, bagaimana yang wilayah oranye dan merah disemangati dengan media-media sosial pengurusnya. Ya, silakan tetap disemangati, santrinya dan ustadznya juga berkomunikasi dengan santrinya. Ya, silakan tetap berkomunikasi. Ya, utamanya yang merah harus hati-hati benar kalau yang merah ya. Kalau oranye mungkin masih sedikit agak longgar, tapi masih dua hati-hati ya. Kalau hijau silakan aja lah. Tapi tetap protokol itu dipenuhi, dilaksanakan dengan baik. Saya kira ini ya waktu yang disediakan kami, dan terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita panel saja. Kalau pertanyaan kebijakan lokal wilayah Kecamatan Kalasan nanti dengan Bu Camat. Kalau tentang bagaimana pembelajaran nanti dengan kami. Kemudian bagaimana nanti sesok Kalasan yang anak keowo itu nanti dengan Ustadz Girana Pak Pati. Ya, gitu. Biar nanti panel saja ya. Ini sesi ini jam 9 ya. Jam 9 gitu. Nanti biasanya Bu Camat itu 24 jam ya. Ya. Nanti silakan, saya justru berharap Ryan semakin giat ya. Silakan gitu ya. Jangan kendor di pandemi. Semakin giat, silakan perbanyak silaturahim, medianya silaturahim tidak harus face to face, bisa dengan media lain. Ngaten ya. Terima kasih. Tanpa Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya ya kalau ada yang nanya ya. Saya tapi diem dan off ya. Ya, matur nuwun Pak Muji. Nggih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mujiono untuk segala tausiah, motivasi dan informasinya seputar TKA TPA yang ada di Kabupaten Sleman. Bismillah, semoga Sleman semuanya aja segera hijau gitu ya. Nah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sharing pelaksanaan TKA TPA di masa pandemi ini ya. Kemarin itu ada yang list itu yang di Kecamatan Kalasan itu ada 12 TPA yang aktif, dan untuk acara sharing ini akan dipandu oleh Bapak Supadi. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Pak Padi, mungkin mikrofon dan videonya bisa dibuka dan dipandu. Mau mulai dari TPA mana, monggo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu lewat Google Meet ya, dalam rangka
sharing untuk kegiatan TKA TPA Batko Rayon Kalasan di masa pandemi COVID-19. Nah, kemarin dari sekitar 80 sekian unit yang ada di Rayon Kalasan ini, itu ada 11 unit yang menyampaikan ke Batko Rayon tentang eksistensi TKA TPA di masa pandemi. Nah, untuk itu kami mohon nanti dari 11 ini, bagaimana trik-triknya atau langkah-langkahnya bisa menjalankan kegiatan TKA TPA ini. Tolong Mbak Hanifah, kemarin yang sudah ngelis mana aja ya? Kok tempat saya tak golek irum ketemu. Oh ya, bentar Pak, saya kirimkan ke tempat jenengan. Dari yang tadi. Ya. Oke, sambil menunggu. Ya, sampun Pak. Dari beberapa unit yang kemarin mengirimkan data ke kita, ke Batko Rayon, untuk sharing. Ini ada dari TPA Kledoan Silomartani ya, TPA apa ini namanya saya lupa, Baitur Rahman atau Baitur Rahim ya. Kemudian TPA Baitur Rahman Plasan Tirto Martani. Kemudian TPA Baitul Mutakin Tirto Martani. Kemudian TPA Nur Hidayah Temanggal 2 Purwo. Kemudian TPA Al Amin Ngaseman Kowang Taman Martani. TPA Baiti Janati Kowang Taman Martani. TPA Al Islam Ali Bening Tirto Martani. TPA Takwa Pakem Taman Martani. TPA Al Mutakin, TPA Atakwa, Pakem, kemudian Atakwa Darussalam Kelengguan, kemudian TPA Al Mutakin Carian, dan TPA Dian Rahma Ngajek Tirto Martani, kemudian TPA Al Janah Karangmojo. Nah, dari sekian banyak ini yang banyak ada di Tirto Martani. Kebetulan Tirto Martani ini zonanya zona hijau. Dan di Tirto Martani sendiri ada 32 unit TKA TPA yang sudah kita daftarkan. Ya. Kemudian yang eksis ada beberapa selama masa pandemi. Untuk itu kami mohon yang pertama ini dari TPA Kledoan Silomartani. Monggo, bagaimana? Sudah hadir belum TPA Kledoan Silomartani? Kebetulan pamit Pak dari Kledoan. Oh, pamit ya. Oh, TPA Baitur Rahman Plasan Tirto Martani. Monggo. Bu Ustazah Tati Winarni atau Mas Ustadz Rizky. Nah, monggo. Silakan untuk sharing bagaimana trik-triknya untuk kegiatan TKA TPA bisa berlangsung di masa pandemi ini. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan TPA pasca pandemi, sebenarnya dari Pasan kemarin terlaksana untuk Ramadan. Kalau untuk setelah Ramadannya kita belum jalan lagi karena harus menyesuaikan ya. Karena Ramadan kemarin kita nggak kumpul, tetapi hanya pembagian soal sama sepekan sekali. Nanti ada penilaian, terus ada kartu pantau juga.
selama pembagian itu kita sepekan sekali juga dikasih snack atau untuk buka takjil, dan tak lupa kan ada reward juga contohnya pin untuk penyemangat untuk adik-adik. Itu saja sih kalau untuk kegiatan di Pelasan TPA-nya yang berjalan kemarin Ramadan, yang belum berjalan setelah Ramadan ini. Sebenarnya untuk ketua takmirnya udah minta untuk bergerak dari bidang TPA-nya supaya adik-adik ada kegiatan di masjid. Tapi dari bagian TPA sendiri, terutama yang Mas Fajar, Mbak Tati itu belum bisa bergerak karena takut, mungkin takut ya, adik-adik kita nggak tahu untuk virus ini yang terkena siapa, yang belum terkena siapa, takutnya makin menyebar. Jadi kami menunggu dari pimpinan Kecamatan Kalasan, dari Batko TPA Kalasan juga nanti enaknya gimana untuk kelanjutannya. Gitu saja sih, Pak. Ya, terima kasih Mas Rizky yang sudah menyampaikan terkait kegiatan TKA-TPA di Baitur Rahman Pelasan Tirto Martani, nggih. Ini Barat. Ya, kemudian dari TPA Nur Hidayah Temanggal 2, monggo. Nur Hidayah Temanggal 2. Nggak ada, nggih. Dari Baitul Mutakin Sanan Tirto Martani, monggo Mbak Hanifah. Kalau dari Baitul Mutakin sendiri sih ini Pak, kita diskusi sama takmir kemarin, kita ngasih hadiah ke anak-anak. Jadi awalnya ya sama kayak yang lain, mungkin kita nyediain beberapa print out, ternyata banyak yang kebuang, terus kita nyoba lewat WhatsApp gitu ya. Terus dimulai dari ngirim-ngirim gambar, kita buat edit. Sepertinya dulu itu pernah saya kirimkan linknya itu ya, yang di dalamnya ada file-file, ada komik, ada juz amma, dan yang lainnya. Nah, saya menggunakan itu, kemudian saya screenshot, kemudian saya edit pakai nama TPA, saya kelompokkan kayak gitu. Itu per minggu kita ada pembagian reward. Jadi untuk siswa yang aktif, santri yang aktif itu nanti akan ada hadiah. Seperti itu, Pak. Kemudian kalau misalnya ada pas lomba-lomba seperti itu, kita buat kegiatan di mana itu bisa dikerjakan di rumah, kemudian hasilnya difoto, kemudian dikirim. Misalnya untuk praktek sholat, berarti itu nanti ngirimkan video seperti itu. Jurinya pun kita jadikan di grup Ustadz kayak gitu, di grup. Kemudian video-video semua kita kumpulkan, terus kita kirimkan ke Ustadz baru untuk dinilai seperti itu. Jadi ya mungkin untuk penyemangatnya ya tetap ada hadiah seperti itu kalau dari kami seperti itu. Cukup? Ya. Ya, terima kasih Mbak Hanifah. Selanjutnya Pak. Dari TPA Al-Amin Ngaseman Kowang. Nah, ini juara umum fasi ke-11 ya? Ya, 11. Ke-11 Batko Rayon Kalasan. Nah, monggo. TPA Al-Amin Ngaseman Kowang, Taman Martani, silakan. Bu Ayu. Ya. Silahkan TPA Al-Amin Ngaseman Kowang Taman Martani untuk berbagi ilmu ya, trik-triknya
kegiatan TKA TPA bisa berjalan selama masa pandemi ini seperti apa? Monggo. Ya, ini untuk TPA Amin. Waktu untuk TPA Amin itu Ramadan libur. Terus selama ini kita sip-sipan, Pak. Saat saya bagi 3 kelompok. Itu ada yang Senin Kamis, ada yang Jumat Sabtu, ada yang Jumat Minggu. Terus untuk materi cuma membaca, terus saya kasih menyalin hijaiyah. Cukup itu saja. Ya, terima kasih ya, Bu Ayu ya. Iya. Ya, terima kasih sharingnya. Kemudian dari TPA At-Taqwa Pakem, Kalasan, Taman Martani, monggo. Mbak Hasna, silakan Mbak Hasna. Atau Bu Lasmini dari At-Taqwa Pakem nggih. Lasmini ada Lasmini. Bu Bambang. Bu Lasmini bisa mendengar suara saya? Kami memang karena kebijakan dari pengunjung harus mentarif itu, tapi setelah kami mendapat ilmu dari ahli virus itu perut rumah masjid itu dibagi 5 karena Ustaz ada 3, jadi bagi 5. Nah itu kemudian itu terlaksana setelah Hari Raya Idul Fitri ini. Lalu kami serahkan kepada wali santri di rumah masing-masing. Kemudian untuk setelah agak tidak itu kami sudah setelah tahu informasi di masjid ini sudah beberapa kan. Oke, monggo Bu, dilanjutkan. Dan tetap melakukan protokol kesehatan, masker dengan duduk, diberi jarak, dan pasal dulu. Setelah itu santri dibagi dalam 3 ustazah dan baca dan pulang. Ya, terima kasih Bu Lasmini. Ya, mungkin di tempat saya suara penjaringan putus-putus nggih. Terima kasih sharingnya. Jadi untuk TPA At-Taqwa Pakem Kalasan ya, ini sudah melaksanakan tatap muka ya. Tatap muka namun dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Ya, terima kasih. Kemudian dari TPA Al-Islam Tegal Kalibening, monggo.
Al-Islam Tegal Kali Bening, silahkan. At-Taqwa Al-Mutakin, At-Taqwa Darussalam Kelengguan. Monggo Mas, At-Taqwa Darussalam Kelengguan, Masjid Kelengguan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husni Baratik, Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Camat yang kami hormati, serta Bapak Wakatku yang kami hormati. Untuk di tempat kami Bapak di Kelengguan, kebetulan ini sudah jalan ketiga kalinya ya. Jadi kami di bawah koordinasi takmir. Jadi ketika takmir sudah aktif di masjid, jadi aktifnya sudah mulai sejak ada peraturan Kementerian Agama itu Bapak. Jadi sudah boleh menyelenggarakan kegiatan di masjid. Setelah itu juga kami langsung mengadakan TPA. Dan sesuai arahan dari kecamatan, Bu Camat, kami menggunakan protokol COVID yang ada. Jadi ketika ada di semua nanti datang, itu sudah membagikan masker ke adik-adiknya Bapak. Jadi seperti di tempat-tempat lain, adik-adik itu sudah dibagikan masker. Jadi ketika datang sama, jadi di tempat kami menggunakan istilahnya adik-adik rismanya, remaja masjidnya itu sudah diberdayakan untuk istilahnya mengolah adik-adik TPA Bapak. Jadi perbandingannya 1:2, jadi 1 guru untuk 2 siswa, 2 santri seperti itu. Itu langsung mengarahkan untuk cuci tangan. Setelah itu nanti dibagi Bapak. Jadi kan biasanya masjid kita hanya pakai serambi. Ini sekarang kita pakai di dalam masjid juga Bapak. Jadi di dalam masjid sampai di serambi itu kita gunakan untuk menjaga jarak, social distancing. Kemudian untuk kedepannya dari takmir kami disupport Bapak. Jadi untuk penyediaan face shield. Jadi anak-anak nanti kemarin beberapa anak-anak itu biasa gitu Bapak. Jadi anak-anak kan sering lari-lari mana-mana. Nah itu nanti biasanya lepas, istilahnya maskernya dilepas seperti itu Pak. Jadi untuk mencegah itu, jadi adik-adik tetap pakai masker dan nanti disediakan pelindung wajah seperti itu. Jadi sudah dianggarkan seperti itu Bapak. Kemudian sama seperti yang lain sebelumnya selama bulan Ramadan kita tidak ada kegiatan sama sekali. Hanya istilahnya sosial kemasyarakatan seperti bakso seperti itu. Jadi dari ada TPA juga digerakkan sama bapak takmirnya. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian selain itu sama seperti TPA yang lain, kita masih istilahnya tidak hanya pas bulan Ramadan seperti tahun sebelumnya membagikan snack-snack untuk makanan, istilahnya penyemangat untuk adik-adiknya supaya hadir seperti itu Bapak. Tapi sampai setiap TPA pun kita adakan untuk snacknya itu Bapak. Kemudian sebelumnya kalau belum ada COVID itu setiap maghrib itu kita adakan TPA. Dan itu setiap hari ini Ahad sore jam 4 itu juga ada TPA. Nah ini selama corona ini hanya hari Ahad saja Bapak. Jadi untuk jam maghribnya ditiadakan. Mungkin itu Bapak untuk Masjid At-Taqwa Darussalam Kelengguan Tirto Martani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Masjid At-Taqwa TPA At-Taqwa Darussalam Kelengguan Tirto Martani. Untuk selanjutnya dari TPA Baiti Janati Kowang Taman Martani. Monggo. Ya, dari TPA Baiti Janati itu sama seperti TPA Al-Amin. Karena saya juga yang mengajar, jadi saya sip-sip. Itu kalau jadwalnya di Baiti Janati ada yang Senin, Rabu, terus ada yang Selasa, Rabu. Dan untuk yang remaja itu setelah maghrib, Senin dan Rabu. Terus khusus untuk malam Jumat itu yasinan. Itu untuk TPA Baiti Janati. Dan tidak pernah libur, Pak. Cuma libur waktu masa bergabung saya kemarin itu. Cuma 2 minggu itu libur, setelah itu dilanjut lagi.
Itu Pak dari TPA Baiti Janati. Ya, terima kasih TPA Baiti Janati, Kowang, Taman Martani. Ya. Untuk selanjutnya dari TPA Al Mutakin Syarian, Taman Martani, silahkan. Bu Imas atau Bu Jum atau siapa monggo yang mewakili. Bu Arum sepertinya tadi yang sampaikan mau mengisi acara. Bu Arum atau Bu Arum. Monggo Bu Arum. Belum masuk, bisa dilewati Pak. Belum masuk ya. Saya tinggalkan. Dari TPA Nur Hidayah Temanggal 2. Buningrum, monggo. Buningrum. Ya, Buningrum. Ya. Belum ya, masih mungkin ada gangguan kendala teknis. Kemudian dari TPA Al Janah Karangmojo, silakan. Bu Rumiatun dari Al Janah Karangmojo nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pembelajaran di Al-Mutakin Syarian itu melalui WA grup, karena santri di sini juga cuma dari wilayah dusun Syarian sendiri. Nah, kalau yang nggak ada di grup bisa datangin ke rumahnya, sama itu membagikan soal-soal ke santri. Itu kalau di WA itu nanti laporan hafalan surat di video atau di audio. Nanti seminggu 4 kali di Sampun nggih, Bu? Ya. Ya, oke. Sekarang dari Al Janah Karangmojo. Karangmojo Taman mau keluar ya? Taman Martani, Al Janah. Acara itu Pak Ponijo sudah nggak ada di sini. Tidak ada ya? Oke. Pak Udin dari Al Hikmah Bugisan, Ustadz Kamaludin, monggo. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk TPA Al-Hikmah itu sebenarnya kita sudah 2 bulan, sebulan ini sudah melakukan TPA seperti biasa. Nah, kami sudah memantau sebetulnya, punya grup untuk wali, dan kami pantau setiap saat. Ternyata walinya malah kebingungan di rumah, disuruh ngaji nggak mau. Wali ini kon mulang nggak iso. Ini tak tawarkan kembali. Akhirnya kami tetap mengadakan, cuma frekuensinya yang kami kurangi. Kalau biasanya 4 kali dalam seminggu, kami kurangi menjadi 2 kali dalam seminggu. Dan tetap memperhatikan protokol yang telah ditetapkan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang anak-anak kami yang masuk alhamdulillah 40 anak alhamdulillah. Dan sampai sekarang ini berjalan dengan baik dan direspon dengan baik oleh takmir dan wali setempat. Kemudian untuk bekal itu memang kami suruh membawa dari rumah bekal setiap berangkat TPA, harus membawa bekal dan dilarang untuk jajan di luar. Kemudian untuk kegiatan ya biasa ngaji, hafalan dan sebagainya.
tetap seperti biasa. Kami sampai maghrib berjemaah dulu, sehingga anak-anak artinya terkondisi untuk sholatnya. Demikian dari TPA Hikmah Kepatihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir Dian Rahma ngajak Tirta Martani. Monggo, yang mau presentasi siapa? Dian Rahma, Mbak Yendita, Mbak Sundari, kemudian ada Mbak siapa tadi? Yang mau presentasi siapa? Moderatore. Oh, moderatore. Ya, baik, terima kasih. Karena kebetulan saya dituakan di Dian Rahma ini dari tahun 1992 ya sampai sekarang orang sing gelem ganti aku. Nah, maka saya berusaha sesuai dengan hasil pertemuan kita kemarin setelah rapat kerja ya. Untuk TPA Dian Rahma ini selama masa pandemi itu tetap menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara daring, ya. Secara daring. Jadi ada yang offline, ada yang online. Nah, online-nya kalau hafalan itu kita minta dari wali santrinya untuk direkam ya dengan video, kemudian dikirim ke ustadznya. Kebetulan di Dian Rahma ini ada 7 orang ustadznya, termasuk direkturnya. Ya, jadi nanti dikirim ke siapa itu, ke siapa ustadznya sesuai dengan yang disepakati. Kemudian berikutnya untuk hafalan itu kita kontrol dengan kartu hafalan atau kartu tahfidz. Nah, kemudian untuk yang sudah untuk membaca Qur'annya juga kita kontrol ya, karena tidak mungkin kalau baca Qur'an direkam pakai video ya, tapi kita kontrol dengan kartu Qiraatil Qur'an ya, yang diterbitkan oleh AMM Kota Gede Yogyakarta. Kemudian untuk yang masih Iqra itu kita dokumentasikan dengan atau kita kontrol dengan kartu prestasi Iqra. Oke, itu. Kemudian setiap seminggu sekali itu diambil, ya, setiap seminggu sekali diambil oleh ustadz-ustadznya, kemudian ditandatangani. Ya. Kemudian nanti dikembalikan lagi ke wali muridnya atau wali santrinya. Nah, alhamdulillah selama pandemi ini hanya berhenti kurang lebih selama 2 minggu di bulan Juni ya. Jadi dari pertengahan Juni sampai akhir Juni kemarin itu berhenti sampai menjelang rapotan ya. Jadi kita kemarin hari Ahad yang lalu, hari Ahad kemarin itu kita panggil orang tuanya, wali santrinya, kita berikan rekaman hasil belajarnya dengan rapot prestasi santri. Ya, di situ ada apa yang kita nilai, ya materi-materi yang sudah sudah dipatenkan oleh Batko TKA-TPA. Seperti misalnya materi utamanya adalah Iqra, ya, Iqra, kemudian baca Quran. Kemudian materi penunjangnya ada hafalan surat pendek, hafalan ayat-ayat pilihan, hafalan bacaan sholat, kemudian hafalan doa harian. Ya. Kemudian ada lagi akidah, pelajaran akidah, akhlak, fikih. Oke. Kemudian juga ada bahasa Inggrisnya. Nah,
Itu. Nah, untuk apa namanya? Untuk materi-materi akidah, akhlak, fikih dan sebagainya tadi, kita mengambil materi dari buku-buku cetak yang ada di Depot AMM Kota Gede, Depot Iqra AMM Kota Gede. Ya, jadi kalau mungkin nanti teman-teman menghendaki, ya monggo nanti bisa titip ke saya atau mungkin bisa lewat saya, ya. Itu. Kemudian untuk yang bahasa Inggris kita menggunakan Sabili, ya. Sabili. Nah, bukunya seperti ini. Nah, ini, ya. Ini ada 2 jilid, jilid 1. Nah, ini yang jilid 2 ini. Nah, ini yang jilid 2. Kemudian materi-materi, nah ini yang jilid 1. Yang jilid 1 warnanya hijau, yang Sabili itu untuk bahasa Inggris. Nah, kemudian materi-materi hafalan dan sebagainya itu juga sesuai dengan buku pedoman yang ada di AMM, ya, yang sesuai dengan kurikulum TKA TPA yang sudah dipatenkan oleh Batko Wilayah TKA TPA Provinsi DIY. Nah, kemudian selama 2 minggu kemarin tidak ini karena ya anak-anak sudah jenuh, ya. Sudah jenuh, mereka inginnya itu pengen main-main. Nah, itu maka kemarin setelah rapotan, ya, setelah menerima rapot, kemudian ustadz-ustadznya kita bawa, kita ajak untuk rapat kerja. Nah, salah satu yang ditelurkan adalah nanti akan diawali tahun ajaran baru di TKA TPA Dian Rahma ini pada tanggal berapa, 19 ya, 19 atau 17 atau 18, ya. Pokoknya kita mengikuti petunjuk, mengikuti surat edaran dari Batko Wilayah DIY karena TKA TPA ini resmi, ya, lembaga pendidikan Al-Quran non formal resmi yang di bawah Kementerian Agama, juga di bawah pembinaan Batko TKA TPA baik wilayah maupun daerah dan rayon. Jadi sampai saat ini kita belum temu muka, belum tatap muka dengan santriwan santriwati, sehingga kita medianya lewat WA, kemudian lewat video. Nah, itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya, mewakili teman-teman dari TKA TPA Dian Rahma, dan alhamdulillah kemarin sudah rapotan di hari Ahad pagi, ya. Alhamdulillah kami juga menemani teman-teman ustadz-ustadzah dalam membagikan rapot, ya, dan alhamdulillah antusias dari orang tua, apresiasi dari orang tua sangat luar biasa. Ya, saya kira itu untuk penyampaian sharing dari teman-teman TKA TPA Dian Rahma Ngajek Tirto Martani Kalasan. Nah, dan terima kasih, nggih. Tadi sudah ada berapa ya? 9 ya, 10 yang presentasi, 10 yang izin kledokan, kemudian sama Nur Hidayah 2 Temanggal, ini izin. Nah, saya kira itu mungkin ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman dari TKA TPA yang bergabung pada malam hari ini. Monggo silahkan, mungkin mau bertanya ke TPA yang mana gitu. Mungkin saya gunakan ya Pak Pandia untuk closing ya, Monggo Pak Muji. Nanti kita untuk closing saja, nanti kalau Bu Camat ada closing mungkin 1-2 menit juga lebih bagus, karena ini karena TKA TPA tidak menggunakan waktunya, saya gunakan ya. Tadi untuk fasi
untuk Festival Anak Soleh ke-11, itu yang sementara kemarin ditetapkan di Kalimantan Tengah, karena COVID itu kemudian tahun ini kan ditiadakan. Tapi akan dibahas lagi di Rakernas besok di Bali. Jadi hasil Rakernas besok kita informasikan, sampai sekarang belum ada jadwal yang keluar dari pusat untuk kapan Rakernas itu, dan nanti akan diselenggarakan di mana. Gitu. Nanti tentang fasi yang ke-11 kita informasikan, kapan tempat dan di mananya. Gitu. Baik. Kemudian saya apresiasi ya untuk koordinasi yang bagus atas pembinaan dari Bu Camat, dari Ketua Rayon dan aktivis ini ya, semua luar biasa ya. Jadi silakan lanjutkan. Tapi saya berpesan para perjuang ini, perjuangannya jangan sia-sia. Jadi perlu perhatikan protokol-protokol COVID, dan tadi laporannya sudah luar biasa ya. Jadi tetap berjuang, tapi tetap perhatikan protokol COVID itu ya. Kemudian tadi saya simpulkan yang ketiga, saya resume, dari yang presentasi tadi ada yang menggunakan portofolio, kemudian ada media sosial dan daring, kemudian ada sistem shift, kemudian ada yang frekuensinya dikurangi, ada kemudian dengan reward, ada dengan kunjungan ke orang tua santri. Silakan itu bisa dikombinasikan sesuai dengan kondisi masing-masing dan tetap memperhatikan protokol COVID. Kemudian berikutnya, saya berharap santri tetap harus ada kegiatan, ya, karena corona itu hambatan yang bagi kita bukan sebuah hambatan, tapi sebuah cobaan yang harus tetap tidak berhenti untuk ngaji itu, ya, karena tiada hari tanpa Al-Quran. Dengan media saja, hanya medianya. Kalau belum bisa tatap muka ya dengan medsos, dengan portofolio, itu ambil tugas dibawa pulang dan seterusnya. Ya, saya kira itu bisa tetap dipakai. Silakan. Tadi masing-masing TKTPA sudah bagus ya. Kemudian rayon harus tetap ada kegiatan ya. Saya harapkan tetap harus ada kegiatan. Koordinasi ditingkatkan dengan semua pihak. Ya, dengan gugus COVID, dengan desa, dengan camat, dengan lembaga-lembaga terkait, silakan tetap dikoordinasikan. Kemudian berikutnya, setelah nanti rumusan dari Batko wilayah turun, akan kami sosialisasikan nanti ke rayon-rayon apa yang perlu disiapkan. Nah, saya berharap nanti rayon Kalasan sudah punya, ini saya kira tadi yang presentasi sudah dipilih, bisa dipilih salah satu nanti ya, yang sudah dipilih salah satu, yang besok kalau kita siapkan untuk piloting proyek, dari Kalasan 1, nanti terus pilot proyek itu kalau sudah di kita indikatornya sudah oke, bisa ke lain-lain gitu ya. Saya kira sudah bagus. Ini saja ya untuk closing saya. Tetap ngaji sealawase, ya, ngaji forever, tiada hari tanpa Al-Quran, tetap berjuang tiada batas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin Bu Camat selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan Kalasan, Bu Siti Anggraini Susilo Prapti, SHMM, ada yang mau disampaikan sebagai closing, Bu? Monggo, Bu. Mic-nya, Bu, di depan dulu mic-nya. Mic-nya ditekan dulu, Bu. Mic-nya belum nyala. Ampun. Ampun. Terima kasih Pak Pati. Terakhir untuk closing, ini saya selaku Ketua Gugus Tugas, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Muji, bahwa kita harus melihat zona penyebaran COVID. Ini yang di Purwomartani, ini kan artinya oranye. Ini monggo nanti untuk yang oranye ini Pak Ketua Batko Kalasan harus hati-hati. Artinya mana-mana meskipun ini oranye tidak kemudian seluruhnya, tetapi pedukuhan-pedukuhan yang masih hijau ini artinya monggo lah. Tetapi kita harus lebih hati-hati ketimbang yang ada di Tirto. Karena untuk Taman dan Selo ini merupakan zona kuning. Jadi kegiatan tetap dapat dilanjutkan, tetapi juga saya nyuwun untuk protokol kesehatan ini betul-betul harus ketat agar nanti jangan sampai ini menjadi satu klaster untuk penyebaran COVID. Nah, mungkin ini dari kami, Pak Ternuan. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih Bu Camat.
sudah memberikan closingnya pada malam hari ini. Untuk selanjutnya terkait dengan Tirto Martani sebagai zona hijau dari penyebaran COVID-19, maka kami mohon Pak Kris, Pak Ustadz Kris, ya, Pak Kris selaku Ketua Forum Komunikasi TKA TPA Desa Tirto Martani, ya, untuk bisa mengerahkan para ustadz-ustadzah di Tirto Martani, nggih, untuk mungkin bisa dikumpulkan dulu, ya, nanti kita berikan penjelasan, ya, mau bahas seperti apa kegiatan TKA TPA-nya. Nah, monggo nanti Pak Kris untuk bisa mengkondisikan. Di Tirto Martani ada 32 unit. Okay. Insya Allah nanti tahun 2021 ini bertambah lagi. Kemarin sudah ada yang ke saya dan ke Bu Sus itu ingin mendaftarkan TKA TPA-nya. Nah, tapi sebenarnya memang TKA TPA-nya itu sudah ada dari dulu. Cuma ya angslup itu tadi, angslup tidak ini ya, tapi setelah ada ustazahnya ini juga donaturnya, dan sekarang sudah buat rumah di samping TPA itu sendiri, di samping musola tempat kegiatan TPA itu ustazahnya. Dan kebetulan beliau juga yang yang mensupport untuk dananya. Jadi kemarin sudah ada tambah satu lagi, mungkin nanti ada 1, 2, 3 lagi yang akan muncul. Ya, Pak Mati, untuk yang lain juga mungkin sebuah koordinasi Pak Kurayan ya Pak Mati. Jadi tidak hanya Tirto yang diaktifkan, jadi semua diaktifkan dengan melihat protokol kesehatan seperti itu Pak Mati. Kita nanti lihat sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Camat sama Pak Muji. Kita lihat zonanya. Kalau zonanya zona oranye, ya kita nanti yang kita ambil adalah tempat-tempat yang hijau, ya, tempat-tempat yang ada tanda hijaunya. Karena tidak semua yang di zona kuning dan oranye itu kan tidak semuanya, hanya beberapa saja. Mungkin ada Oke, nanti kita bicarakan di waktu lain. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada pemandu kegiatan malam hari ini, pada Mbak Anifah. Monggo, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mbak Anifah, diteruskan. Mbak Anifah belum connect ini sepertinya ya. Kalau udah diselesai, tutup nggak apa-apa. Mbak Anifah. Mana suaranya? Mbak Anifah, monggo segera diakhiri. Saya serahkan sisa waktunya untuk pertemuan malam hari ini. Jadi dari sharing tadi sudah jelas ya, ada beberapa yang tadi disimpulkan Pak Muji, ada yang pakai portofolio, ada yang pakai media sosial, ada yang pakai apa tadi ya. Nah itu, monggo nanti kita tindak lanjuti, kita segera adakan agenda untuk berkunjung ke unit-unit ya, untuk melihat dari dekat bagaimana kegiatan pembelajaran di TKA TPA yang ada di Kalasan ini. Saya kira itu nggih, Mbak Anifah, monggo dilanjutkan. Kalau tidak ada acara lain bisa ditutup. Mbak Anifah, silakan. Sepertinya mic-nya Mbak Anifah error. Kita tutup aja. Dilanjutkan Pak Pati.
pertemuan kita silaturahim akbar ya. Suaranya belum ya? Nih, masuk nih. Ya, Mbak Hanifah, monggo. Dilanjutkan Mbak Hanifah. Ya. Ngapunten, wow. Tadi saya sudah bicara panjang lebar ternyata nggak masuk. Ya, ngapunten. Kira negatif. Ya, makasih Pak Pandi sudah dilanjutkan tadi ya. Saya kira makanya saya bicara kok ini pada bilang nggak masuk ya. Ngapunten. Ya, terima kasih kepada Bapak tadi ya. Saya ulangi lagi ya kepada Pak Mujiono dan Ibu Siti untuk closing statement-nya dan Pak Pandi ya, makasih banget sudah tanggap sekali ya. Ternyata mic saya memang error gitu ya. Ya, oke. Menjadi acara yang terakhir, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kami mewakili panitia pengurus Batko TKA TPA Kecamatan Kalasan mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Mujiono dan Ibu Siti Anggraini dan yang Bapak Ibu semuanya dan Mas Mbak semuanya yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menghadiri acara ini. Apabila kami ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga sebelumnya kita mungkin bisa videonya bisa dibuka semuanya. Jadi nanti kita bisa foto di screenshot terlebih dahulu mungkin sebelum ditutup. Ya, mungkin bisa dibuka semuanya. Mic-nya dibuka. Mic-nya boleh. Mic-nya boleh dibuka. Oh, fotonya kelihatan. Ya. Nanti dari hitungan ketiga bilang senyum ya. Senyum atau gimana ini Pak Ibu? Yes. Ya. Senyum. Ya, senyum ya. 1, 2, 3. Terus? Oke. Tangannya? Bentar. Ada gaya lain nggak nih? Saya simpan dulu. Tangannya. Jempol semua. Tangannya gimana? Jempol. Oh, mengepal. Ya, boleh. Ya, semangat ya. Bentar. Maskernya dibuka. Ya udah. Saya ngisal dong. Ya udah. Ya, semangat. Semangat. Oke, Mbak Alisa ya. Semangat. Ya. Oke, dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.